Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali dalam kuliah online kita. Kita akan membahas tentang identifikasi lalat. Nah, lalat yang akan kita identifikasi karena keterbatasan waktu tidak semuanya akan kita identifikasi. Kita akan mengidentifikasi beberapa dari spesies lalat yang berada di sekitar kita, di lingkungan kita, yang selalu berinteraksi dan bahkan sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di antaranya dari famili Muscidae, Callipotridae, dan Sarcofagidae. Nah, spesies yang kita jumpai seperti Musca domestica, Stormosis calcitran, beberapa dari spesies Clisomia, Sarcophaga, dan Vania. Nah, untuk jelasnya taksonomi dan klasifikasi dari spesies yang akan kita pelajari, Anda rekan-rekan bisa melihat di webnya ethis.gov ya. Jadi silakan mengunjungi link ethis.gov. Pada ethis.gov ini banyak sekali taksonomi serangga ya, yang bisa kita lihat. Salah satu di antaranya itu dari lalat itu sendiri. Nah, taksonomi dari lalat itu filum dari Arthropoda, ya, subfilumnya Hexapoda, kelasnya kelas insekta. Dia insekta ini banyak ya, terdiri dari beberapa jenis produk. Di antaranya itu adalah Diptera. Kita pelajari di Diptera ini dari Cyclohappa ini ya, dari famili Muscidae, kemudian Callipotridae, dan Sarcophagidae. Dari tiga famili ini akan kita pelajari beberapa spesies yang selalu ya tidak asing bagi kita karena sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalat ini ya, karena dari filum Arthropoda ya, subfilumnya Hexapoda, maka sudah barang tentu tubuhnya terdiri dari ruas-ruas ya, berbuku-buku berruas-ruas. Jadi sangat jelas kalau lalat itu pemisahan antara ruas kepala, ruas torak, dan ruas abdomennya. Nah, pada ketiga bagian ini perlu kita pelajari, perlu kita pahami agar kita dapat mengetahui bagian-bagian tertentu pada tubuh lalat ini yang menjadi ciri khas ya, yang menjadi bagian yang kuat untuk kita jadikan sebagai dasar identifikasi ya, untuk menentukan genus bahkan spesies dari lalat tersebut. Sebagai contoh, misal di kepala. Di kepala terdapat mata. Nah, kita lihat bagaimana matanya, ya. Kemudian bagaimana bentuk warna dari kepala, misalnya. Kemudian di torak kita lihat di sini terdapat sayap di torak, terdapat kaki, terdapat anterior spiracle untuk bernapas. Nah, ini kita lihat bagaimana bentuknya, ya, bagaimana coraknya, bagaimana vena-vena dari sayapnya, itu bisa kita lihat karena di beberapa serangga lalat ini itu menjadi ciri khas ya untuk kita jadikan kunci identifikasi. Misalnya di sayap. Nah, di sayap sini ada gambar sayap secara umum. Nah, gambar sayap ini ya, sayap itu terdiri dari banyak vena-vena. Jadi untuk mempermudah, beberapa ahli telah mengelompokkan bahwa yang di bagian atas yang berwarna biru itu vena dikelompokkan ke dalam radius, sedangkan vena yang berwarna ungu dikelompokkan ke dalam median, yang berwarna hijau dikelompokkan ke dalam cubitus, dan yang berwarna kuning genteng ini dikelompokkan anal. Jadi untuk mempermudah karena vena ini banyak sekali cabang-cabangnya ya, maka dikasihlah coding nantinya. Seperti radius itu dikasih codingnya R, kalau median itu M, cubitus itu biasanya C atau CU, kalau anal itu biasanya A. Nah, cabang-cabang ini diberi nomor urut ya, R1, R2, M1, M2 seperti sketsa
sayap berikut. Nah, ini terlihat ada R1 sampai dengan R5, M1 sampai dengan M4, kubitus 1A, 1B, ya, dan seterusnya. Ini tujuannya untuk mempermudah keseragaman dalam mengidentifikasi. Sebagai contoh misalnya seperti ini, ya. Ini ada 3 potongan sayap yang ditampilkan. Nah, yang pada bagian atas, ya, ini sudah ada coding-coding mulai dari R, ya, ada M, ada CU. Ini pengelompokan dari vena-vena sayap. Jadi sayap yang di atas ini sayap lalat, ya, bukan sayap nyamuk. Jadi ini berbeda dari yang lalat yang lain karena dia sayapnya memiliki jumbai-jumbai pada tepi-tepinya, memiliki rambut. Sedangkan pada venanya juga memiliki sisik-sisik rambut. Ya, ini dari kelompok famili Psychodidae. Jadi ini kelompok lalat famili Psychodidae. Ini contohnya adalah lalat pasir, ya, sandfly. Ini mengakibatkan demam phlebotomus. Kemudian Tabanidae, dari famili Tabanidae, ini bentuk sayapnya, ya, mempunyai ciri-ciri khusus di radiannya, di mediannya, sampai di kubitus, sampai di analnya. Jadi mempunyai ciri khas tersendiri. Begitu juga dengan famili Caliporidae, seperti yang pada gambar di bawah terakhir. Ini pada vena median yang kedua, dia melengkung ke atas. Jadi melengkung ke atas, cukup tajam lengkungannya mengarah ke radian atau radius. Nah, inilah dari bentuk-bentuk ini kita bisa mengetahui, karena salah satu serangga itu mempunyai ciri khas tertentu di bagian sayapnya, sehingga kita bisa mengetahui dia lalat itu spesiesnya apa ataupun genusnya apa. Untuk mengidentifikasi, ya, karena lalat ini mengalami metamorfosis sempurna mulai dari telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Biasanya yang sering digunakan untuk identifikasi itu pada pupa dan pada lalat dewasanya. Walaupun sebenarnya telur juga bisa digunakan untuk identifikasi, tapi sangat sulit. Begitu juga dengan pupa, itu tidak jarang orang menggunakan, tidak pernah menggunakan pupa untuk identifikasi. Yang sering digunakan adalah larva lalat dan lalat dewasanya itu sendiri. Nah, alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, ya, yang paling sederhana, yang mudah dibawa, ya, kaca pembesar. Hanya saja ini tidak sampai dengan spesifiknya. Jadi untuk yang jadi alat yang paling utama kita menggunakan mikroskop. Ya, bisa menggunakan mikroskop stereo. Ya, bila perlu bisa dikoneksikan dengan layar monitor, ya, sehingga bisa diambil gambar dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita mengidentifikasi masing-masing spesies yang tadi kita sebutkan di awal, kita harus mengenal dulu lalat itu bagaimana yang jantan, bagaimana yang betina. Itu bisa dilihat dengan mudah berdasarkan dari mata lalat. Jadi ada gambar terlihat di tampilan, yang di bagian atas itu adalah lalat jantan. Kenapa itu lalat jantan? Pada matanya terlihat antara kedua mata seolah-olah tidak ada celah. Ini seolah-olah dia menyatu matanya, yang dikenal dengan holoptik. Ya, itu adalah lalat jantan. Sedangkan yang digambar pada bagian bawah, jadi ada pembatas, ya, ada celah yang cukup lebar di antara kedua matanya, yang dikenal dengan dikoptik. Nah, itu adalah ciri dari lalat betina. Jadi sebagian besar lalat, ya, memang tidak semuanya, tapi sebagian besar umumnya ini bisa dibedakan jantan dan betina menggunakan posisi matanya ini. Kalau dia holoptik jantan, kalau dia dikoptik itu yang betina. Nah, mata lalat itu adalah mata majemuk. Artinya mata majemuk, ya, pada satu bola mata ini terdiri dari beberapa mata tunggal, ya, atau dikenal dengan ocelli. Jadi ada banyak, 1, 2, sangat banyak sekali, ya, yang tersusun menjadi satu bola mata yang dikenal dengan mata majemuk.
selanjutnya kita akan mengidentifikasi, belajar mengenal dari lalat Musca domestica. Nah, kita perlu mengenal lalat Musca domestica karena lalat Musca domestica ini selalu dan sering kita dan dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa di dapur, ya, terutama di tempat-tempat sampah, di tempat-tempat yang lembab, ya, ini sangat sering kita jumpai. Sehingga kita perlu mengetahui bagaimana bentuk, ya, dan ciri dari Musca domestica ini. Karena alat ini bisa bertindak sebagai vektor, baik itu vektor biologis maupun vektor mekanis, ya, sehingga akan mempengaruhi kesehatan kita. Karena di tubuhnya terdapat bulu-bulu halus, ya, baik yang di kaki, ya, di tubuhnya itu sendiri, sehingga dapat memindahkan secara mekanik, ya, patogen ke kita secara tidak langsung. Nah, ciri yang menjadi dominan untuk kita amati, ya, sebagai yang kuat untuk kita jadikan dasar identifikasi itu pada torak dan pada sayap. Untuk Musca domestica di toraknya itu terdapat 4 garis longitudinal. Artinya ada 4 garis berwarna hitam, ya, secara memanjang dari kepala mengarah ke belakang. Ini pada sayap. Pada sayap itu pada vena sayap, ya, ada ciri khas yang di vena median kedua itu melengkung ke arah ke atas mendekati bagian radiusnya tadi. Nah, jadi seperti membuat sudut dia nanti. Bagaimana gambarnya coba kita lihat. Nah, seperti ini, ya. Ini gambar ilustrasi dari sayap lalat pada median kedua, ya. Jadi pada vena median kedua itu dia melengkung ke atas mengarah ke radius. Jadi ke median 1 mendekati radius ke-5, radian ke-5. Nah, ini bentuk dari sayap Musca domestica. Bagaimana toraknya? Jadi terdapat 4 garis, ya, memanjang dari arterior dari depan ke posterior belakang, ya, dari kepala sampai dengan ke abdomen. Dari arterior ke posterior memanjang berwarna hitam sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis hitam memanjang. Jadi inilah yang menjadi bentuk corak, ya, pada torak, ya, yang sangat kuat untuk kita jadikan dasar identifikasi dari Musca domestica. Ada 4 garis pada toraknya dan vena pada sayapnya melengkung, vena median yang kedua mengarah ke radius, ya. Jadi M1 dengan radius 5 itu berdekatan. Itu di vena sayapnya. Jadi kita sudah mengenal bagaimana lalat Musca domestica yang berpotensi untuk memindahkan patogen kepada tubuh kita. Selanjutnya akan kita lihat beberapa spesies lagi dari Stomoxys yang merupakan famili dari Musca domestica ini, ya. Jadi Musca domestica ada juga famili dari Muscidae itu ada genus Stomoxys. Yang akan saya tampilkan di sini adalah Stomoxys calcitrans. Dari beberapa spesies Stomoxys, ya, ada Stomoxys calcitrans yang bentuknya ini perlu diperhatikan secara seksama perbedaannya dengan Musca domestica. Karena kalau tidak jeli atau masih baru mengidentifikasi, ya, bisa salah kita dalam mengidentifikasi antara kedua lalat ini. Perbedaannya dengan Musca domestica, perbedaannya pada proboscis, pada vena sayap, dan pada abdomen. Itu perbedaannya. Persamaannya yang hampir mirip itu pada torak. Jadi pada toraknya itu, kalau yang tidak jeli, yang tidak terbiasa, jadi seolah-olah terdapat ada 4 garis hitam, 1, 2, 3, 4. Walaupun ini terdapat jeda antara 2 yang di sisi kiri dan 2 yang di sisi kanan di bagian torak. Nah, itu letak kesamaannya. Perbedaannya pasti di proboscis, karena kalau Musca domestica dia
menyerap makanan. Dia makan, dimuntahkannya lagi, sebagian pun diserapnya lagi, ya, dilumatkannya lagi. Itu kalau Musca domestica. Tapi kalau yang Stomoxys calcitran ini dia menusuk dan menghisap, dia menghisap darah, sehingga dia memiliki proboscis kalau untuk Stomoxys calcitran ini, karena dia menghisap darah. Itu di proboscisnya. Kemudian di sayapnya dia tetap melengkung di median kedua, tapi melengkungnya itu tidak hanya landai, ya. Jadi tidak begitu membentuk sudut, hanya landai di median keduanya. Itu di vena sayap. Sedangkan di abdomen, nah di abdomen pada ruas kedua dan ketiga, kalau ini ruas 1, ini ruas 2, ini ruas 3, ini ruas 4. Nah di ruas kedua dan ruas ketiga itu terdapat pentolan-pentolan berwarna hitam, bercak-bercak berwarna hitam. Nah, bercak-bercak berwarna hitam inilah yang menjadi bagian di abdomen yang sangat kuat dijadikan dasar kita untuk mengidentifikasi lalat Stomoxys calcitran ini. Nah, kalau kita sandingkan pada bagian sayap, itu bisa kita lihat perbedaan antara Musca dan Stomoxys. Ya, Stomoxys yang di atas dan Musca domestica yang di bawah. Ya, terlihat ini landai, lengkungan median keduanya, sedangkan di median kedua yang di Musca itu cukup tajam membentuk sudut. Ini ilustrasi, kita lihat gambar seperti yang jelas di sini, ya. Ini Musca, yang ini Stomoxys. Nah, selanjutnya pada bagian tubuh secara utuh kita lihat. Nah, di sebelah kiri ya, terlihat jelas ada 4 garis, ya, dari anterior ke posterior. Sedangkan di sebelah kanan itu Stomoxys calcitran, ya, tidak begitu terlihat, hanya samar-samar ada terlihat garis, ya. Jadi kalau yang tidak biasa melihatnya bisa terduga itu 4 garis, ya, padahal itu tidak demikian adanya. Perbedaan di sayap, ya, ada di vena median kedua, ini membentuk sudut, ya, sungguh lancip, dan ini dia sangat landai di vena yang median kedua. Nah, yang pasti berbeda itu adalah di abdomen, ya. Pada abdomen ruas kedua dan ruas ketiga terdapat bercak-bercak berwarna hitam. Nah, selain Musca Stomoxys calcitran, sering juga dijumpai di kehidupan kita sehari-hari yang bentuknya juga mirip-mirip dari dua lalat ini, yaitu lalat Vannia. Nah, seperti ini, ya. Ini lalat Vannia. Walaupun pada toraknya tidak terlihat nyata adanya garis hitam, ya, memanjang, ini tidak terlihat secara nyata karena di bentuknya yang kecil, yang hampir-hampir mirip, ya, besar bentuknya. Ya, kalau tidak jeli, kita juga bisa salah menduga dalam identifikasinya. Yang jelas letak perbedaannya di torak, juga di vena sayap, ini cenderung dia lurus. Kalau sayap dalam kondisi istirahat normal, dia juga nampak berbeda. Kalau Musca dan Stomoxys, ya, dia seperti membuka sayapnya, membuka. Sedangkan kalau pada Vannia itu sayapnya lebih seperti gunting, ya, tumpang tindih, seperti itu. Ada bagian yang menyatu, itu pada Vannia. Oke, ada 3 jenis spesies lalat yang sudah kita bisa identifikasi secara singkat, ya, dengan bagian-bagian tubuh yang dominan yang kuat untuk kita jadikan dasar identifikasi. Selanjutnya kita akan melihat lalat Chrysomia, karena lalat Chrysomia ini selain faktor mekanik dan biologis, dia larvanya juga dapat bertindak sebagai
parasit atau sebagai meiosis ya. Apa itu? Kita lihat. Nah, apa itu meiosis? Meiosis itu larva dari lalat yang dapat menginvestasi jaringan pada makhluk hidup, ya, baik itu manusia ataupun hewan. Jadi biasanya jaringan pada makhluk hidup itu pada luka. Jadi bukannya dalam kondisi normal ya, jadi dia bisa langsung menginvestasi ya, memasuki jaringan tubuh, tapi melalui luka yang ada di tubuh makhluk hidup itu sendiri, sehingga larva itu akan menginvestasi jaringan tersebut dan mengalami perkembangbiakan di jaringan itu dengan memakan jaringan hidup itu, mengisap cairan ya, sampai dia mengalami perkembangan dari instar 1, instar 2, instar 3 dan keluar baru jatuh ke tanah menjadi pupa dan menjadi lalat dewasa. Jadi contoh dari meiosis itu, jadi seperti ini ya, ada luka, kemudian lalat bertelur di luka jaringan hidup ini, kemudian menjadi larva. Larvanya bisa menginvestasi jaringan kulit ya, bisa menembus ya, jaringan itu ke dalam jaringan-jaringan makhluk hidup sendiri. Ini hanya beberapa contoh saja ya. Pada larva instar 1 ya, itu akan menembus kulit. Instar 2 itu mengalami terus makan jaringan-jaringan di dalam tubuh itu. Yang instar 3 baru nanti dia keluar lagi jadi pupa dan lalat dewasa. Nah, lalat yang meiosis ini, yang larvanya dapat menginvestasi jaringan hidup manusia ini, itu yang ada obligat parasit, ada yang fakultatif parasit. Jadi bedanya obligat parasit ini yang parasit yang sesungguhnya artinya membutuhkan jaringan hidup untuk dia sebagai tempat parasitnya, sebagai dia menempelnya. Jadi butuh jaringan hidup. Sedangkan kalau fakultatif tidak mesti jaringan hidup, ya, dia lebih ke jaringan mati yang sudah membusuk. Nah, itu letak beda obligat parasit dan fakultatif parasit. Sehingga sering kita jumpai misalnya di bangkai tikus gitu ya, itu lebih banyak Chrysomia megacephala ya. Itu yang sering kita jumpai karena dia fakultatif parasit, bisa hidup di jaringan yang mati atau membusuk. Sedangkan kalau Chrysomia beziana, karena dia obligat parasit, dia cenderung membutuhkan jaringan hidup ya. Jadi ada luka hewan yang masih hidup ya, jadi dia bertelur di sana, kemudian larvanya menetas dan menginvestasi jaringan dari hewan itu tadi. Nah, yang jadi problem ya, kalau ketika kita mengidentifikasi, jadi Chrysomia lucia ya, itu umumnya berwarna hampir sama kalau kita berpatokan identifikasinya di warna ya. Seperti contoh di sini ada lucia ya, ini warnanya hijau. Chrysomia juga warnanya hijau ya. Coleomia juga warnanya biru metalik di sini. Jadi hampir sama warnanya. Jadi kita bisa terkecoh kalau kita menggunakan warna. Sulit kita membedakannya. Berbeda dengannya dengan Pohlavaria ini dengan Sarcophaga yang hampir sama. Jadi dia mempunyai corak tertentu. Jadi warnanya tidak hijau ataupun biru metalik ya. Dia mempunyai corak tertentu. Nanti akan kita pelajari secara khusus spesies dari Sarcophaga ya, karena dia unik Sarcophaga ini. Dia kalau Chrysomia itu bertelur ya, jadi lalat pada umumnya itu bertelur, kemudian menjadi larva, pupa dan dewasa. Nah, uniknya Sarcophaga dia tidak bertelur, tapi dia meletakkan langsung larvanya, jadi melahirkan larva. Pada jaringan hidup itu dia bisa langsung meletakkan larva di sana, bukan telur. Nanti kita lihat video Sarcophaga itu mengeluarkan larva. Baik, kita lanjut ya. Jadi karena ini kita warnanya sama-sama hijau, kita lihat apa yang menjadi
ciri bagian mana yang perlu kita identifikasi ya dengan baik, sehingga itu menjadi dasar yang kuat bagian tersebut untuk menentukan spesies ataupun genus dari lalat. Ya. Nah, kita bisa melihat dari larvanya. Nah, ya. Jadi ini ada larva instar 1, instar 2 yang kuat-kuatnya makan, terus instar 3 yang sudah besar menjelang menjadi pupa. Kita bisa melihat di bagian arteriornya, bagian depan. Ya, ini ada kayak kuku ya. Jadi kayak mulutnya di sini. Jadi dia untuk mengais makanan itu di bagian arterior depannya di sini. Ya. Pada bagian arterior itu ada bagian untuk membedakan krisomia, kita bisa lihat di bagian anterior spirakelnya. Ya, nanti disebut dengan cara kita rendam dengan air panas supaya terjadi mengembang ya sel-sel bagian yang tersembunyi, jadi dia membuka, kotoran-kotorannya mengelupas, kita rendam dengan air panas sehingga bisa terlihat dengan jelas nanti anterior spirakelnya. Nah, perbedaannya dengan krisomia yang lain, kalau Beziana itu dia jumlahnya itu minimal 4, maksimal 6 jumlah spirakel ya, bisa kita hitung kalau ini berapa, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, ini juga 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya di arteria spirakelnya nih. Nah, jadi kalau dia 4 sampai dengan 6, nah, maka itu Chrysomia beziana, bahkan ada yang sampai 7. Kalau lebih dari 7, maka itu Chrysomia yang lain, diantaranya itu adalah Chrysomia megacephala. Nah, ini larva ini ya, ini larva nih, nampak tampilan larva. Ini mulut, bagian mulut, nah, ini terdapat anterior spirakel. Nah, kalau pada bagian posterior, ya, nanti kita lihat bagian posterior. Ini bagian depan tadi ya, bagian kepala, arteriornya, ini bagian posteriornya. Nah, jadi lalat itu ya ada 2 bentuk larvanya. Larvanya ada 2 bentuk. Ada yang bentuknya smooth ya, rapi seperti ini, mulus gitu ya, tidak ada tonjolan. Ada yang hairy maggot ya, berambut atau tonjolan-tonjolan rambut di sini seperti duri-duri gitu ya, tonjol-tonjol. Jadi ada 2 bentuk. Yang ini biasanya kalau yang kita pelajari sekarang itu pada Vania ya, gambar di sebelah kanan paling ujung kanan atas ada Vania, jadi ada tonjolan-tonjolan rambut seperti ini. Nanti pada Chrysomia vivacius itu juga seperti ini, tonjolan-tonjolan. Itu yang kita pelajari. Jadi kalau yang mulus seperti ini itu bisa Sarcophaga, bisa Musca domestica, bisa Chrysomia beziana atau Chrysomia megacephala. Jadi bedanya kalau di kita iris bagian posterior ini, kita iris, kita potong, kita belah dan kita lihat ya. Nah, kan terlihat ada terekspos di sini pada bagian ini, kita lihat ya. Kalau dia tertutup seperti yang ditunjukkan panah, jadi kalau dia tertutup seperti ini, maka ini akan mengarah ke Musca domestica. Tapi kalau dia terbuka seperti tanda panah seperti ini, tidak menyatu ya, tertutupnya tidak menyatu, maka ini akan masuk ke cross Chrysomia. Nah, seperti ini ya. Ini tertutup, maka dia ke Musca. Kalau yang terbuka, dia akan mengarah ke Chrysomia. Jadi tinggal kita bedakan saja kalau sudah ini, oh ini Chrysomia, tapi Chrysomia apa? Kita hitung spirakelnya tadi. Kalau spirakelnya 4 sampai dengan 6 ya, atau di bawah 7, maka itu beziana ya, ini ada. Jadi kalau 1 2 3 4 5. Tapi kalau lebih dari 7 ya, ini lebih banyak nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lebih dari 7 lah intinya. Maka dia bisa masuk ke Chrysomia megacephala. Diperkuat lagi dengan sisik-sisik pada larvanya. Kalau Chrysomia vivacius tadi kan terjadinya larvanya atau ada rambut-rambut, ada tonjol-tonjol. Nah, di sini kita pastikan lagi beda antara beziana dengan
megasepala pada tonjolan-tonjolan rambut-rambut atau sisik pada larvanya. Kita lihat secara perbandingannya. Nah, seperti ini. Ini mulus ya, ini juga mulus, smooth. Yang ini berambut, ada menonjol, ini rufifacies. Jadi ini gampang membedakannya. Walaupun spirakelnya juga banyak, banyak ya spirakelnya. Nah, tapi kalau yang sedikit spirakelnya, cuma ini ada 4 ya, dia ada 4, bisa 5, bisa 6, bahkan ada yang sampai 7, tapi umumnya 4 sampai 6. Nah, itu Beziana. Nah, seperti itu. Dia mulus, spirakelnya banyak, maka megasepala. Untuk meyakinkan lagi, lihat dari sisik-sisik ya, sisik-sisik di tubuh lalatnya ini, sisik-sisiknya ini seperti ini ya tampilannya. Nah, seperti ini. Kalau sisik-sisiknya jarang, satu-satu, maka itu Beziana. Tapi kalau sisik-sisik pada larvanya itu berdekatan seperti kembar, dua seperti itu megasepala. Sedangkan Novifacia sudah pasti dia akan menonjol-nonjol keluar rambut-rambutnya di bagian larvanya. Nah, itu cara mengidentifikasi dari larva. Nah, bagaimana mengidentifikasi pada dewasanya? Nah, bagian-bagian apa yang perlu kita lihat ya, kita jadikan pedoman ya. Nah, bagian yang dominan untuk dijadikan identifikasi, karena Chrysomia ini tadi ya warna hampir sama, ada yang hijau metalik ya, warnanya, ada nanti yang biru metalik warnanya. Jadi warna sulit kita jadikan acuan yang kuat untuk identifikasi. Oke, kita lihat bagian-bagian lalat. Nah, dia ada bagian lalat mulai dari mata, torak, dan abdomen tadi. Kita lihat bagian-bagian mana yang menjadi bagian yang dominan, bagian yang kuat untuk kita jadikan kunci utama pencirian dari masing-masing Chrysomia ini. Ada 4 ya, kalau kita bisa kita gunakan. Yang pertama di mata, kemudian di warna kepala atau muka, warna kepala atau muka ini warnanya, nanti kita lihat warnanya. Kalau warna tubuh ya, ini dari torak sampai ke abdomen itu hijau, metalik, biru, metalik, jadi nggak bisa jadi acuan. Kita lihatnya di mata, di warna muka, di anterior spiracle, ya, di anterior spirakelnya ini untuk alat bernapas. Kemudian di lower squamenya ini, di bawah sayap. Nah, jadi 4 inilah yang menjadi bagian-bagian yang menjadi ciri kuat untuk kita bedakan antara spesies Chrysomia. Kita lihat karakteristiknya satu-satu. Chrysomia beziana. Ya. Lihat matanya, Chrysomia beziana. Pada matanya, ya, ini bentuk ocellinya, ya, mata tunggalnya ini sama besar semuanya, ya, merata. Tapi pada muka ini berwarna kuning. Begitu juga yang betina, ya, sama ini merata pada mukanya ini ya berwarna kuning. Ini yang beziana. Bagaimana Chrysomia megasepala? Nah, Chrysomia megasepala ocelli ya, mata tunggal pada matanya ini itu bagian atas ya dan sepertiga bagian bawah itu berbeda ya, ini besar ya, ini agak kecil. Nah, itu ada perbedaan di matanya. Tapi di bagian muka itu sama berwarna kuning ya, sama dengan beziana tadi warnanya kuning. Bagaimana dengan Chrysomia rufifacies? Nah, matanya sama merata besarnya, hanya pada muka itu berwarna cerah atau putih. Nah, di sini letak bedanya. Jadi kalau kita dapat yang warna hijau, pisahin. Jadi semuanya warna hijau nih, pisahin, lihat kepalanya yang kuning, yang kuning, yang kuning, terus yang putih, yang putih, yang putih. Nah, jadi pisahkan dulu secara bertahap. Nanti kita langsung lihat lagi ke bagian-bagian yang lain yang kuat untuk kita jadikan identifikasi. Ya, nah ini kita pisahkan. Ini kuning, Chrysomia beziana. Oh, ini kuning, megasepala.
oh ini putih, nah, trisomia kita bedakan. Oke, nah, kita lanjut ke karakteristik anterior spiracle. Nah, ini anterior spiracle, ya, karakteristik yang ketiga. Nah, pada anterior spiracle di Chrysomia beziana, yang ini, nah ini warnanya gelap, ya, jadi bisa kita katakan hitam. Nah, dia gelap, kita katakan hitam. Pada megacephala juga demikian, ya, ini cenderung gelap. Kita katakan di sini juga hitam. Berbeda dengan Ruvivacies, dia sini cenderung cerah, ya, sehingga kita katakan dia berwarna putih. Nah, jadi untuk anterior spiracle, ya, Chrysomia beziana sama dengan megacephala, namun berbeda dengan Ruvivacies karena dia berwarna putih anterior spiracle-nya. Nah, yang terakhir di lower squamenya, di bawah sayap. Chrysomia beziana, ya, ini cenderung gelap, ya, cenderung gelap atau kita katakanlah hitam. Maaf, putih, ya. Ini cahaya, jadi ini cenderung putih. Ya. Jadi beziana dia cenderung putih, megacephala yang cenderung hitam. Ya. Ini dia cenderung hitam. Kalau Ruvivacies, ya, cerah juga, sangat cerah sekali, jadi dia cenderung putih. Nah, jadi di sini letak beda, ya. Di sini hitam, di sini cenderung putih. Nah, itulah langkah-langkah yang dapat kita jadikan bagian-bagian yang kuat untuk kita jadikan kunci identifikasi membedakan spesies dari Chrysomia. Kalau Chrysomia Ruvivacies itu sangat mudah karena berbeda sekali dengan Chrysomia beziana dan Chrysomia megacephala. Karena Chrysomia megacephala dan beziana ini hampir sama wajahnya, anterior spiracle-nya sama, yang berbeda hanya di lower squamenya saja. Itu ya, jadi kita sudah ada 3 jenis spesies lalat, ya, mulai tadi Musca domestica, Stomoxys calcitran, Vannia, Chrysomia beziana, Chrysomia megacephala, dan Chrysomia Ruvivacies. Satu lagi, ya, kita masuk ke Sarcophaga, ya, yang unik tadi kita lihat. Nah, ya. Nih, jadi Sarcophaga itu bagian yang menjadi identifikasi kuat kita itu pada bagian torak dan bagian abdomen. Nah, ya. Jadi kita lihatlah di bagian torak dan bagian abdomen sudah bisa menjadi dasar kita secara kuat untuk mengidentifikasi Sarcophaga. Pada toraknya itu terdapat 3 garis hitam memanjang dari anterior ke posterior. Jadi dia 1, 2, 3. Kalau Musca tadi kan ada 4. Kalau ini sudah jelas dia ada 3. Tapi tidak cukup hanya di torak, kita tambah di bagian abdomennya. Ya. Pada bagian abdomennya itu bercorak hitam putih, seperti ini, hitam putih, seperti papan catur. Nah, itu dikatakan orang lalat papan catur, ya, hitam putih di abdomennya. Itulah 2 bagian utama yang sangat kuat untuk mengidentifikasi Sarcophaga. Nah, kenapa Sarcophaga ini menjadi unik? Nah, tadi dia tidak bertelur, ya. Jadi dia langsung mengeluarkan larva. Jadi dia langsung meletakkan larva di bekas-bekas luka, ya, sehingga larvanya itu bisa menginfeksi, investasi, ya, sehingga menjadi meiosis. Ya. Kita lihat buktinya, ada video, silakan disaksikan sejenak. Kita lihat apakah ini Musca domestica. Bukan, ini adalah Sarcophaga. Nah, ada 3 garis hitam. Banyak ini kita. Banyak banyak sekali. Serem ya. Banyak dah. Nah, itulah bukti
terbukti kalau sarkofaga tidak bertelur, ya, dia langsung mengeluarkan larva. Demikian Ananda, materi kita untuk mempelajari spesies yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 7 spesies yang sudah kita pelajari bagian-bagian terpenting untuk kita identifikasi. Sebelum saya tutup, saya ingin menambahkan sedikit ya, tentang lalat-lalat lain yang juga berperan terhadap kesehatan, seperti dari famili Tabanidae itu ada Tabanus, ada Chrysop, ya, ada Hematopota. Bagaimana bentuknya? Ya, ini seperti ini. Ini Tabanus, ya, dia besar sekali lalatnya, berbeda dengan cukup besar kalau kita bandingkan dengan Musca, dengan Vanilla, ya, Chrysomia. Begitu juga dengan sarkofaga. Walaupun sarkofaga itu sudah besar, Tabanus ini lebih besar lagi. Pada bagian matanya juga cukup besar, menonjol. Ini dari Tabanus, ya. Ini juga dia ini yang wanitanya menghisap darah. Oke. Nah, contoh-contoh dari bisa kita lihat ya dari Tabanus ini, karena dia bertindak bisa memindahkan penyakit, ya. Penyakitnya adalah trypanosomiasis, penyakit tidur. Contoh-contoh, ya, gambar-gambar dari famili Tabanidae. Ini contoh-contoh Chrysop. Hematopota warna hitam. Ini juga tadi, ya, bentuk sayapnya jadi ciri khas. Ada tadi yang di awal tadi yang lalat pasir, ya. Kita mudah-mudahan ini contohnya ada lalat pasir, ya. Jadi seperti nyamuk, padahal ini adalah lalat yang ngisap darah, ya, sandflies, bisa mengakibatkan penyakit phlebotomus fever. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Silakan Ananda latihan, ya, untuk mengidentifikasi, karena tanpa latihan Ananda tidak akan terbiasa untuk mengenal bentuk-bentuk atau bagian-bagian pada lalat yang menjadi ciri utama, yang menjadi dasar untuk jadikan kunci identifikasi. Ini bisa membantu Ananda untuk latihan nantinya dari larvanya, ini yang dewasanya. Demikian saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.